Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengantar bioteknologi atau Introduction to Biotechnology. Seperti yang kita ketahui, what is biotechnology? Kita harus tahu apakah itu bioteknologi. Jadi, menurut Rees et al. Di 2011, biotechnology is the manipulations of organisms or their components to make useful products, yaitu suatu manipulasi dari organisme atau komponennya untuk membuat produk-produk yang berguna. Nah, biotechnology ini involves the use of living organisms in industrial processes, particularly in agriculture, food processing, and medicine. Jadi bioteknologi ini dia menyertakan penggunaan organisme hidup pada proses-proses industri, terutama misalnya di pertanian atau agriculture, di food processing atau pemrosesan makanan, dan juga di medicine atau kedokteran. Biotechnology is not limited to humankind. Jadi bioteknologi ini tidak hanya terbatas pada manusia saja. Contohnya pada hewan. Beavers cut up trees to build homes. Jadi beavers atau berang-berang itu mereka memotong-motong pohon untuk membuat sarangnya. Elephants deliberately drink fermented fruits to get an alcohol buzz. Jadi gajah juga bisa meminum atau memakan buah-buah yang sudah terfermentasi sehingga bisa mendapatkan alkohol. Nah, ini adalah pengertian tambahan yang diberikan oleh Clark and Pasternak di tahun 2012. People have been making wine, beer, cheese, and bread for centuries. All these processes rely on microorganisms to modify the original ingredients. Jadi, orang-orang sudah membuat wine, beer, cheese, dan bread. Jadi, wine itu anggur, beer itu bir, cheese keju, dan roti selama berabad-abad. Proses tersebut bergantung pada mikroorganisme untuk memodifikasi bahan-bahan originalnya. Perkembangan bioteknologi akhirnya bisa membagi bioteknologi menjadi dua, yaitu bioteknologi yang konvensional atau tradisional dengan bioteknologi yang modern. Apakah bioteknologi konvensional atau tradisional itu? Ciri-cirinya yaitu pemanfaatan bioteknologi secara sederhana dan berdasarkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu, bagaimana dengan yang modern? Bioteknologi modern menggunakan aplikasi bioteknologi yang kompleks dan memanfaatkan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan atau genetic engineering. Nah, kita bahas sedikit mengenai konvensional atau traditional biotechnology. Jadi seperti yang kita ketahui, berikut adalah contoh-contoh hasil atau produk yang didapatkan dari proses konvensional biotechnology. Yang pertama contohnya adalah yogurt yang dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus dan juga tempe yang dibantu oleh Rhizopus oryzae. Juga ada nata de coco yang dibantu oleh Acetobacter psyllinum dan juga keju yang dibantu oleh Lactococcus lactis. Jangan lupa teman-teman untuk mengecek produk-produk konvensional atau bioteknologi konvensional lainnya dan juga mikroorganisme yang membantu prosesnya. Di antaranya juga ada oncom, juga ada kecap, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan modern biotechnology? Jadi, modern biotechnology ini dia membutuhkan suatu teknik yang disebut genetic engineering atau rekayasa genetika. Apakah itu genetic engineering? The direct manipulation of genes for practical purposes. Jadi yaitu manipulasi langsung dari gen-gen untuk tujuan-tujuan yang praktis. Berikut ini adalah berbagai teknik penerapan dari bioteknologi modern, di antaranya yaitu gene cloning atau rekombinan DNA dan menghasilkan yang namanya transgenic. Dan selanjutnya adalah plant cloning atau single cell atau tissue culture
yaitu menggunakan teknik kultur jaringan tumbuhan, dan juga animal cloning dengan cara atau teknik nuclear transplant. Ini adalah salah satu teknik untuk cloning hewan. Nah, sekarang kita bahas mengenai recombinant DNA atau gene cloning. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mau mengcloning gen atau memperbanyak suatu gen, kita akan menggunakan teknik rekombinan DNA. Dari asal katanya rekombinan, biasanya itu merupakan suatu gabungan. Berarti di sini adalah DNA yang merupakan gabungan dari satu DNA dan DNA lain. Seperti yang kita ketahui juga, gen itu adalah potongan-potongan dari DNA yang mengkode sesuatu sifat. Nah, di sini kita lihat yang pertama yang kita butuhkan di sini, yang pertama adalah bakteri yang akan menyumbangkan suatu DNA sirkuler yang akan berguna dalam proses ini yang disebut sebagai plasmid. Nah, kita juga akan membutuhkan sel berikutnya. Nah, sel ini yang akan menghasilkan atau akan memiliki gen yang kita inginkan, gene of interest. Nah, kita lihat kalau kita zoom, nah ini adalah DNA of chromosome ya. Jadi kromosom itu adalah DNA yang sudah dipintal, DNA yang sudah dikemas menjadi suatu bentuk tertentu yang disebut sebagai kromosom. Nah, di sini ada gene of interest atau gen yang kita inginkan. Nah, ini adalah gene of interest atau gen yang kita inginkan. Nah, kita lihat gen yang kita inginkan tadi akan kita masukkan ke dalam suatu plasmid ya. Jadi gene will be inserted into the plasmid. Nah, inilah yang disebut sebagai rekombinan DNA atau plasmid, rekombinan plasmid, karena merupakan gabungan dari plasmid dari suatu sel tertentu ya, dan juga gabungan dari gen lain yang kita inginkan. Nah, plasmid tersebut lalu akan dimasukkan atau diberikan ke bakterial sel yang lain ya. Jadi ini disebut juga sebagai rekombinan bacterium karena apa? Bakteri ini mengandung DNA yang digabung ya. Jadi disebut rekombinan bakterium. Nah, si rekombinan bakterium itu bertugas sebagai apa? Dia bertugas sebagai host cell atau inangnya ya. Jadi inangnya itu nanti akan ditumbuhkan di suatu kultur untuk membentuk suatu klon sel yang mengandung gen of interest atau gen yang diinginkan, dan gen-gen tersebut akan di-cloning atau diperbanyak ketika sel inangnya membelah diri. Nah, lalu semakin banyak apa yang akan dipanen, tanda kutip, apa yang akan dipanen. Jadi ada dua kemungkinan yang akan dipanen. Jadi yang pertama adalah yang akan dipanen adalah gene of interest. Jadi gennya lah yang akan dipanen. Lalu kemungkinan berikutnya yang akan dipanen adalah protein expressed from gene of interest. Jadi suatu protein yang terekspresikan dari hasil kode-kode gen yang diinginkan tadi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari copies of gene yang sudah dipanen, dan ini adalah ilustrasi dari protein juga yang sudah dipanen. Lalu fungsinya juga berbeda. Contoh, untuk gene of interest yang akan dipanen akan digunakan contohnya untuk gene for pest resistance inserted into plants. Jadi untuk membuat tanaman transgenik, diantaranya adalah tanaman yang tahan akan hama. Tanaman yang tahan akan hama. Lalu ada juga protein yang sudah di harvest tadi atau dipanen tadi akan digunakan untuk memperbanyak human growth hormone atau HGH yang bisa mengatasi atau mengobati stunted growth atau pertumbuhan yang mengalami stunting seperti itu atau gagal pertumbuhan. Nah, itu untuk cloning hewan. Lalu bagaimana dengan plant cloning atau cloning tanaman? Seperti yang kita lihat di sini, saya zoom dulu. Nah, di sini contohnya adalah suatu tanaman dewasa.
dari tanaman dewasa ini akan diambil. Ini adalah contoh penampang dari cross section of carrot root atau bagian penampang dari akar suatu wortel. Tumbuhan di sini yang kita pakai contohnya adalah wortel. Lalu setelah itu akan diambil small fragment ya, fragmen-fragmen kecilnya akan diambil, dan fragmen-fragmen tersebut akan dikultur di media nutrien. Nah, akan dilakukan juga pengadukan atau stirring sehingga sel tunggalnya ini akan masuk ke cairan tersebut. Nah, setelah itu single cell atau sel-sel tunggal yang bebas tadi, yang ada di suspensi tadi, akan mulai untuk membelah diri, begin to divide. Setelah itu akan terjadi suatu embryonic plant developed ya, jadi terdevelopnya atau berkembangnya tanaman embrionik dari suatu sel tunggal, dari suatu kultur sel tunggal, cultured single cell. Dan akhirnya jadilah suatu tanaman-tanaman kecil yang disebut plantlet. Jadi plantlet ini akan dikultur ke medium agar, dan akhirnya tanaman plantlet tersebut akan ditanam di tanah sehingga tumbuh menjadi adult plant. Nah, seperti ini. Ini adalah suatu proses the cloning of a whole carrot plant from a single carrot cell. Jadi, suatu cloning dari keseluruhan tanaman wortel yang berasal dari sel tunggal tanaman carrot atau wortel tadi. Nah, ini adalah contoh souvenir-souvenir ya yang dapat dibuat dari hasil kultur jaringan tumbuhan. Nah, souvenir ini juga bisa menjadi suatu komoditas yang berguna seperti itu. Nah, ini adalah contoh souvenir-souvenir cantik yang yaitu merupakan suatu tanaman atau plant yang ada di medium agar atau plantlet yang ada di medium agar, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya.